Bab 3201 Putri Yongzhu. Raja Hantu mengangguk dan mengulurkan tangannya sedikit, memberi isyarat agar dia membawa orang masuk. Bayangan hitam itu mundur, dan setelah beberapa saat, pintu dibuka lagi. Sesosok tubuh besar muncul di pintu, hampir menghalangi cahaya dan bayangan kedua pintu. Tuan Hantu Yun Cheng, sudah lama tidak bertemu, pria itu memanggil dengan lembut dan berkata dengan keras. Sura berwajah giok. Raja Hantu juga berdiri dengan lembut, memandangi sosok hitam itu dan menjawab dengan tenang, apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih kepada Raja Hantu, ini tidak buruk, kata Sura berwajah giok sambil tersenyum. Kami sudah saling kenal selama beberapa tahun, mengapa kami begitu sopan? Raja Hantu tersenyum lembut, meskipun tanah klan Anda dan kota Hantu Moyun saya sebagian berbatasan, itu hanyalah sudut terpencil dari tanah Anda. Jika Anda datang ke tempat saya, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai tempat yang jaraknya ribuan mil. Dalam hal ini, Anda tentu saja tidak akan pergi ke Istana Tiga Harta Karun untuk apapun. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, sebaiknya Anda juga katakan saja. Mendengar apa yang dikatakan Raja Hantu, Sura berwajah giok tersenyum lembut, berjalan perlahan ke dalam ruangan, duduk di kursi di dekatnya, dan berkata, Tuan Hantu sangat berpikiran terbuka, jadi saya akan langsung ke intinya. Kota Hantu Moyun tinggal di tanah-tanah merah. Kota ini menjadi sangat terkenal selama bertahun-tahun sehingga semua orang dari klan iblis ketakutan ketika mendengarnya. Kota ini telah menjadi legenda di kalangan klan iblis. Tapi, baru-baru ini, Sura berwajah giok tersenyum tipis, dan berkata dengan makna yang dalam, kudengar kota Hantu Moyun tidak damai. Mendengar ini, Guizun jelas tidak bisa berkata-kata. Menuju utara, meninggalkan kota Hantu Moyun, Anda akan mencapai Luosheng. Selama bertahun-tahun, kota Geluo telah menjadi kota pintu masuk penting ke utara, menarik orang-orang dari seluruh dunia. Namun, dalam hal kekuasaan, kota ini selalu membuang-buang uang dan tentara. Dibandingkan dengan kota Hantu Moyun, kota ini adalah tidak layak disebutkan. Sayangnya, banyak hal mulai berubah akhir-akhir ini. Entah kenapa, Geluosheng tiba-tiba berubah temperamennya. Jika sebelumnya fokus pada bisnis, sekarang fokus pada militer. Dalam semalam, jumlah tentara elit dan jenderal mereka tiba-tiba meningkat, dan banyak penguasa klan iblis terkenal bergegas ke sana. Dalam waktu singkat, Geluosheng berubah dari tempat kecil dan tidak dikenal menjadi raksasa. Dan ketika keseimbangan kekuatan mulai berubah, banyak hal mulai berubah secara signifikan. Tanah bumi merah telah lama menempati pintu masuk strategis kota, seperti pedang yang tertancap di tenggorokannya. Dulu, kota tidak berani berbicara banyak karena tidak memiliki kekuatan. Namun sekarang, beda dengan masa lalu, kota bermunculan seperti jamur dalam semalam, tentu saja kita harus menantang negeri Tanah Merah. Kedua belah pihak telah melakukan pertempuran besar-besaran sebelumnya, tetapi di satu sisi adalah raja yang sedang naik daun, dan di sisi lain adalah lelaki tua yang terus-menerus mundur. Hasil dari pertempuran ini sudah diketahui tanpa banyak berpikir. Kota Hantu Moyun yang arogan mengalami kekalahan yang tragis. Inilah sebabnya mengapa Raja Hantu tiba-tiba berubah dari biasanya setelah melihat penampilan luar biasa Han San Qian. Tidak hanya dia tidak membunuh atau menghukum Han San Qian dengan cara apapun, tetapi dia juga memperlakukan Han San Qian dengan segala macam kesopanan dan kesopanan. Keahlian Han San Qian benar-benar membuatnya takjub. Pada saat kekalahan besar ini, kota Hantu Moyun sangat membutuhkan darah segar dan jenderal yang cakap. Namun, sayang sekali betapapun rendahnya saya, pria itu sama sekali tidak peduli. Tentu saja dia ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya, tapi sayangnya, sekarang musuh asing masih ada, dia sangat takut mengeluarkan uang untuk orang ini. Membunuhnya akan menjadi kesenangan sementara, tapi ketika musuh asing datang, dia akan menghadapi kehancuran. Oleh karena itu, ketika Hong Luan bertanya kepadanya apakah dia ingin berurusan dengan Han San Qian, dia ragu-ragu lagi dan lagi. Memang benar tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Jade Ves Sura. Ya, kamu juga tahu situasi Luosheng sekarang, dan aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Raja Hantu mengangguk. Begitu Anda mendapatkan kebenaran, jangan sembunyikan dari diri Anda sendiri, ini adalah prinsip dari Raja Hantu. Sura yang berwajah giok tersenyum lembut. Karena dia berani bertanya, dia secara alami memahami semua situasi dengan baik, dan dia berharap Raja Hantu tidak akan menyembunyikan apapun. Apa? Apakah Shuro berwajah giok ingin melihat lelukonku, atau dia mengikuti sekelompok orang yang seharusnya terjebak di kota untuk mencari masalah bagiku?
Tanya Raja Hantu sambil tersenyum dingin. Tentu saja, Raja Hantu ingin mendapatkan jawaban yang jelas dengan mengatakan ini. Jika yang terakhir, tentu saja tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Akan membuang-buang waktu untuk mengatakan lebih banyak. Mendengar perkataan Raja Hantu, Sura berwajah giok tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika akan ada perang besar, mengapa saya harus datang sendiri? Jangan khawatir, Tuan Hantu, kamu dan aku saling kenal, jadi bagaimana aku bisa menambah hinaan? Aku di sini kali ini, sebenarnya, untuk satu orang. Untuk satu orang. Raja Hantu mengerutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Apa maksudnya ini? Haha, dia orang baru di kotamu. Menurutku dia telah menyebabkan banyak masalah bagimu, bukan? Mendengar ini, Gui Zun tiba-tiba mengangkat matanya, dia sedang membicarakan orang bernama Han. Tapi bagaimana ini mungkin? Bab 3202, semuanya bersatu. Yang satu datang dari selatan dan yang lain kembali dari utara, tidak bisa dikatakan saling kenal, bisa dikatakan tidak ada hubungan satu sama lain. Kedua, yang satu adalah iblis, dan yang lainnya adalah manusia, yang satu telah hidup ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lainnya baru berusia remaja. Tampaknya tidak ada titik temu antara keduanya. Bagaimana Jade Fei Sura bisa tahu tentang dia? Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah dia tidak hanya mengenalnya, tetapi juga mengetahui bahwa dia akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, bahkan mengetahui nama belakang anak tersebut. Jika Jade Fei Sura tidak menyatakan posisinya sekarang, dia benar-benar meragukan apakah kedua orang ini bekerja sama untuk membantu Gai Luosheng menimbulkan masalah baginya. Tenang, Tuan Hantu, kataku, aku pasti di sini bukan untuk membuat masalah denganmu, jadi mengapa kamu harus melakukannya? Sura yang berwajah giok berkata sambil tersenyum. Raja Hantu mengerutkan kening dan tidak berani lengah sama sekali, tapi, bagaimana kamu tahu segalanya di sini? Kota hantu awan setan ini adalah wilayahku. Aku selalu menjadi satu-satunya yang bisa memeriksa segala sesuatu di kota. Bagaimana orang lain bisa tahu? Mungkinkah ada mata-mata di kota ini? Sampai batas tertentu, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Situasi di kota hantu Moyun saat ini dalam keadaan rendah, jadi wajar saja jika seseorang akan menambah penghinaan terhadap cederanya. Pepatah yang mengatakan bahwa pohon tumbang dan Hozen berserakan, bukan tanpa kebenaran. Baiklah, Tuan Hantu, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apakah aku masih mencoba menipumu? Aku tidak hanya tahu nama belakang orang ini adalah Han, aku bahkan tahu nama lengkapnya dan apa yang dia lakukan sebelum datang ke sini. Sura berwajah giok berkata dengan lembut. Tersenyum. Raja Hantu menjadi semakin bingung dan bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, pada saat ini, Shuro berwajah giok mengeluarkan sebuah buku panjang dari tangannya dan perlahan menyerahkannya kepada Raja Hantu, lalu dia tersenyum lembut dan berkata, kamu akan mengetahui kebenarannya setelah kamu membacanya. Meski bingung, Raja Hantu segera membukanya dan membacanya setelah mengambil buku panjang itu. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening, dan semakin banyak dia membaca, semakin dia mengerutkan kening. Tidak sampai beberapa saat kemudian dia selesai membaca dan memandang Sura berwajah giok dengan tidak percaya, apakah kamu serius? Haha, karakter putih dan hitam di dalamnya asli. Yang penting buku panjang itu bisa palsu dan isinya bisa palsu, tapi segel keluarga berwarna merah terang itu anak-anak. Aku yakin ini, Guizun seharusnya lebih tahu daripada aku. Benar. Sura yang berwajah giok tertawa. Raja Hantu secara alami mengetahui bahwa tanda ini asli. Namun, apa yang sebenarnya tidak dia mengerti adalah bagaimana hal seperti ini tidak terjadi padanya. Ini jauh lebih tidak nyata daripada hal yang tidak terduga. Ya, saya tahu bahwa buku panjang ini tidak diragukan lagi benar, tetapi sangat sulit bagi saya untuk percaya bahwa pemimpin keluarga Pei menikahkan putri ketujuh dengan saya. Raja Hantu masih menggelengkan kepalanya tanpa daya ini. Tidak peduli betapa sombong dan sombongnya dia, Raja Hantu sangat memahami bahwa meskipun dia adalah pemimpin sebuah partai dan kekuatannya tidak ada bandingannya, tapi itu juga tergantung dengan siapa Anda membandingkannya. Keluarga Pei adalah klan Yongzhu, keluarga terkuat di daerah ini. Setidaknya membentang ribuan mil ke arah ini. Tidak ada yang berani berdebat dengan keluarga Pei. Namun bagi makhluk yang tiada taranya, suatu hari dia tiba-tiba jatuh cinta dengan daging wijennya. Bagaimana Anda bisa mempercayainya? Tepat sekali. Shuro berwajah giok sepertinya telah mengantisipasi reaksi sang Raja Hantu.
Dengan gerakan tangannya, sebuah layar cahaya melayang di udara, tim mahar pengantin sudah selangkah lagi di tanah-tanah merah. Anda hanya perlu mengangguk sedikit, dan semuanya akan selesai. Selesai. Raja Hantu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan melihat ke layar cahaya dengan penuh kegembiraan, tetapi dia melihat tim besar di pintu masuk utara, mengenakan pakaian merah dan memegang spanduk pernikahan, menunjukkan tim pemberi hadiah yang bersemangat. Bukankah ini mimpi? Tapi kenyataannya. Dia benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri agar dirinya merasakan apakah itu mimpi. Apa maksudnya menerbangkan dahan dan menjadi burung phoenix? Bukankah ini maksudnya? Suatu hari nanti, guru hantunya akan bisa memanjat pohon besar keluarga Pei. Apalagi di saat kritis ini. Ini nyata. Tim sebesar itu datang jauh-jauh ke sini, bagaimana bisa itu palsu? Namun, kepala keluarga Pei punya permintaan kecil, mengenai bocah itu. Sura yang berwajah giok mencibir. Bab 3203, bekerja sama untuk melemparkanku. Apa permintaannya? Seharusnya tidak mungkin. Apakah aku, tanah bumi merah, harus dimasukkan ke dalam keluarga Pei? Meskipun saya hanya bisa dianggap sebagai manusia hutan hijau, namun di bawah pengelolaan saya selama bertahun-tahun, tanah bumi merah tidak terlalu terkenal, tapi ini bisa dianggap sebagai kesuksesan kecil. Kehilangan kota adalah masalah kecil, tapi bukankah menjadi sebuah penghinaan bagiku untuk menjadi seorang istri? Raja Hantu memperingatkan. Tuan Hantu, yakinlah bahwa kepala keluarga Pei benar-benar tidak tertarik dengan tanah terpencil ini. Jika tidak, seperti yang Anda katakan, Anda tidak akan bisa hidup bahagia di sini selama bertahun-tahun, bukan? Jangan terlalu bersemangat, Raja Hantu. Bukankah aku sudah bilang begitu? Permintaan ini ada hubungannya dengan anak itu, bukan kamu. Raja Hantu tertegun sejenak, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia tampak terlalu bersemangat, hanya mengingat hal-hal di depan dan mengabaikan hal-hal di belakang. Bocah itu. Maksudmu yang bernama Han? Raja Hantu mengerutkan kening. Tepat. Raja Hantu sedikit bingung dan sangat bingung, dan berkata, seorang bocah nakal benar-benar bisa membiarkan keluarga Pei mengirimkan serangan skala besar. Mengapa dia memilikinya? Kenapa? Sura yang berwajah giok tersenyum dingin, awalnya, seperti kamu, aku benar-benar merasa masalah ini terlalu drastis. Orang-orang dari keluarga Pei dan Muye ada di sini untuk melapor. Saya harap kepala keluarga dapat mengirim seseorang untuk melobi dan mendapatkan beberapa budak perhiasan untuk diberikan kepada Anda. Saya harap anak itu lewat di sini dan Anda dapat membantu untuk mengepung dan menekannya. Dengan persahabatan dan pemberian yang murah hati, aku yakin Raja Hantu tidak akan menolakku. Mendengar ini, Raja Hantu tersenyum secara alami, jangan berbicara tentang budak permata, saya tidak akan ragu melakukannya hanya berdasarkan kata-kata Anda. Selain itu, mereka yang datang ke kota hantu awan iblis saya tidak memiliki jalan masuk atau keluar, jadi kenapa kamu perlu melakukan ini? Tidak, tidak. Sura yang berwajah giok menggelengkan kepalanya, anak laki-laki ini sangat cakap, kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah, dan bahkan berlari ke tanah-tanah merah ini. Oleh karena itu, mengingat kemampuan anak ini, jika Raja Hantu mencoba menghentikannya, dia pasti akan menderita kerugian besar. Bagaimana bisa ada pria pemberani jika dia kasar? Mendengar apa yang dikatakan Jade Fei Sura, sang Raja Hantu tidak berkata apa-apa. Dia baru saja mengirim begitu banyak orang untuk mencoba memberi pelajaran pada Han San Qian, tapi dia terhuyung mundur olehnya. Jika dia hanya mengandalkan beberapa kata Jade Fei Sura, dia akan mengirim lebih banyak orang elit, sejujurnya, dia benar-benar tidak bersedia. Memikirkan hal ini, dia mengangguk, kalau begitu, mari kita berikan hadiah saja. Kenapa? Perlu menghubungi putri ketujuh. Karena sesuatu terjadi selama proses ini. Apa masalahnya? Ketika Jenderal Makino Pei Siyuan melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga, tuan muda saya ada di sampingnya. Tuan mudamu. Sura berwajah giok mengangguk, ketika putranya mendengar nama Han San Qian, dia masih ingat jelas ekspresinya saat itu. Ia tertegun beberapa detik, lalu tiba-tiba menggumamkan beberapa kata, akhirnya ia terlihat kaget, lalu menjadi geram. Dia memberi tahu pemimpin keluarga dengan wajah yang hampir tegas bahwa dia pasti akan mengirim putranya ke neraka. Setelah itu, dia memberi tahu pemilik keluarga secara lengkap tentang penghinaan yang terjadi di Gunung Suci Qilin. Setelah mendengar ini, tuan rumah secara alami menjadi marah. Tuan sangat mencintai tuan muda, dan siapapun yang menyentuhnya seperti meminta nyawa tuannya. Jadi,
Setelah mengatakan ini, Sura berwajah giok melihat pada Raja Hantu dengan dingin. Setelah mendengarkan penjelasan Sura berwajah giok, Guru Hantu pada dasarnya memahami sebab dan akibat dari masalah ini, dia tersenyum sedikit dan menyadari bahwa dia benar-benar beruntung. Saya bertemu dengan Dewa Kekayaan yang hidup. Bagaimana, Tuan Hantu, apakah kamu setuju atau tidak? Raja Hantu akhirnya menunjukkan senyuman tipis, jika aku bisa bergabung dengan keluarga Pei, apalagi bocah nakal bernama Han, yang ingin aku membunuh kota pembakaran tulang, mengapa aku harus takut? Terima kasih, kepala keluarga Pei, untukku. Aku akan menghancurkan anak itu menjadi abu dan aku tidak akan pernah menyerah sampai aku mencapai tujuanku, Ghost Lord mencibir. Dengan pohon sebesar itu di sini, kesulitan eksternal dapat diselesaikan secara instan, jadi mengapa Raja Hantu harus takut? Bagus sekali, saya akan memberitahu tim untuk masuk sekarang. Putri ketujuh akan menunggu lama di tim. Sedangkan untuk Raja Hantu, Anda harus bekerja keras dan mengambil pemimpin pencuri. Kami akan menggunakannya sebagai hidangan pembuka di pesta pernikahan. Setelah selesai berbicara, keduanya saling memandang dan mencibir sinis. Bab 3204, Pengepungan 10.000 tentara. Saudara San Qian, apa kabar? Ketika Han San Qian kembali ke rumah tanah Xiao Chunhua di dunia bawah tanah, Xia Wei, yang bersembunyi di kegelapan, bergegas keluar begitu dia membuka pintu. Melihat Han San Qian berlumuran darah, Xia Wei langsung cemas dan bingung. Mengikuti di belakang adalah Xiao Chunhua dan Trenggiling, mereka mirip dengan Xia Wei, mata mereka penuh kekhawatiran yang mendalam. Bagaimana? Ini hanya makan, apa yang bisa saya lakukan? Kata Han San Qian ringan. Tapi, melihat Han San Qian seperti pria berdarah, Xia Wei masih tidak bisa melepaskannya meskipun Han San Qian mengatakannya dengan mudah. Oke, karena Han Tua bilang tidak apa-apa, pasti baik-baik saja. Ayo cepat kemasi barang-barang kita dan berangkat secepatnya, kata Trenggiling. Melihat penampilan Han San Qian, Trenggiling tahu bahwa konflik jelas telah terjadi antara kedua belah pihak, tetapi Han San Qian telah melewati badai dan kembali. Tapi tempat ini selalu merupakan wilayah orang lain, dan naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal, jadi wajar saja mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Aku khawatir agak sulit untuk pergi, Han San Qian tersenyum lembut, namun, tempat ini bukan tempat yang baik untuk tinggal. Ayo pergi. Tujuan utama lewat sini adalah untuk menghemat waktu, tentunya berlama-lama di sini bertentangan dengan niat awal. Jika ada konflik, kamu dan Xia Wei dan yang lainnya akan pergi dulu, tahu? Setelah mengatakan itu, Han San Qian menyerahkan kitab surga kepada Trenggiling lagi. Meskipun dalam pertempuran pengepungan tadi, 3.000 orang Han mengalahkan 1.000 pasukan, tapi siapa yang tahu berapa banyak lagi yang ada. Begitu jumlah orang menjadi lebih banyak master yang datang, dan bahkan jika Raja Hantu mengambil tindakan, bahkan Han San Qian sama sekali tidak memiliki jaminan bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Oleh karena itu, pengaturan terlebih dahulu tentu saja sangat penting. Trenggiling juga mengetahui dengan baik kepribadian Han San Qian dan apa yang paling penting baginya, jadi dia tidak banyak bicara, mengangguk, dan mengambil buku. Jangan khawatir, saya berjanji akan menyelesaikan misinya. Saudara San Qian, izinkan saya mengikuti Anda. Adik saya mengatakan bahwa efek darah Phoenix akan melemah dan terpengaruh setelah digunakan. Jika sesuatu terjadi pada Anda selama ini, apa yang bisa saya bantu? Xia Wei meminta. Han San Qian tersenyum dan berkata, saya memahami pikiran Anda, tetapi meskipun ada masalah, tidak ada waktu untuk menebusnya di medan perang, jadi serahkan saja pada takdir. Sebagai perbandingan, keselamatan Anda lebih penting. Merancang. Tanpa menunggu reaksi Xia Wei, Han San Qian melambaikan tangannya dan berjalan keluar rumah terlebih dahulu. Ketika rombongan orang tersebut kembali ke tanah, yang cukup mengejutkan adalah tidak terjadi pengepungan besar-besaran di jalan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, suasana senyap seperti memasuki kota untuk pertama kalinya, yang membuat masyarakat merasa sedikit menakutkan. Mungkinkah orang-orang itu ditundukkan olehmu? Trenggiling melihat sekeliling dan bertanya dengan sedikit aneh. Orang tua itu tidak berkata apa-apa, ia juga cukup terkejut. Ia selalu merasa ada yang tidak beres, namun perkataan Trenggiling itu memang cukup masuk akal, lagi pula ia telah melihat kemampuan Han San Qian dengan matanya sendiri. Betapapun agresifnya lawannya, jika dia ingin melawan Han San Qian, sangat mungkin untuk dikalahkan. Han San Qian tersenyum tipis, bagaimana bisa sesederhana itu?
Sekalipun orang-orang itu takut, apakah Raja Hantu akan takut? Jelas tidak juga. Sebelum badai datang, suasana selalu sangat sepi. Han Sanqian tersenyum tipis. Kemudian, dia melihat sekeliling, mengambil langkah, dan berjalan perlahan menuju pusat kota. Sepanjang jalan, Han Sanqian memiliki senyum tipis di wajahnya, tapi matanya terus mengamati sekeliling dalam kegelapan. Sekitar 10 menit kemudian, sekelompok 5 orang telah tiba di pusat kota. Dikelilingi di semua sisi dan lebar di tengah. Han Sanqian berhenti, lalu mengucapkan beberapa patah kata ke telinga Trenggiling. Setelah instruksi selesai, Han Sanqian melihat ke belakang, melihat ke depan dengan tenang, tanpa menyipitkan mata, dan berkata dengan senyum dingin, mengikuti ini setelah sekian lama, kamu harus akan bosan juga, kan? Medan di sini sangat luas. Jika kita maju terus, akan lebih sulit bagimu untuk mengelilingiku. Mendengar perkataan Han Sanqian, lelaki tua itu, Xia Wei dan yang lainnya dipenuhi dengan pertanyaan. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka tidak melihat siapapun sama sekali. Dengan siapa dia berbicara? Di sisi lain, Xiao Chunhua di samping, mungkin karena dia terlalu akrab dengan tempat ini, telah mengikuti kata-kata Han Sanqian dan terus mengamati sekeliling dengan waspada. Anak muda itu sembrono. Sepertinya kamu memang seperti itu. Suara rendah terdengar, dan sosok hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis di reruntuhan di kejauhan. Dengan penampilannya, monster tinggi yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dengan padat di sekitar Han Sanqian dan yang lainnya. Dikelilingi oleh ribuan tentara. Bab 3205 Anda tidak dapat menghubungi saya. Melihat tren seperti itu, Xia Wei dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Hanya Han Sanqian yang masih berdiri di sana dengan bangga, dengan sikap tenang meski pasukannya ada ribuan, bahkan ada sedikit senyuman di bibirnya. Jika aku gila, lebih dari itu, jawab Han Sanqian. Apakah kamu gila? Bayangan hitam muncul, tentu saja itu adalah Raja Hantu sendiri. Di belakangnya, ada bayangan hitam dan luan merah berdiri sedikit. Sebelumnya, aku hanya bermain-main denganmu dengan santai. Sekarang, aku adalah elit sebenarnya dari kota Hantu Moyun. Tuan Hantu tersenyum dingin. Melihat sekeliling, jumlah orang di sekitar mereka tidak hanya meningkat beberapa kali lipat, tetapi kelompok orang yang menghalangi bagian depan bahkan lebih kuat. Tentu saja, sekilas terlihat jelas bahwa mereka bukan orang biasa, dan mereka pasti memiliki beberapa kuas. Oleh karena itu, Han Sanqian sepenuhnya mempercayai apa yang disebut sebagai upaya elit Guizun tanpa keraguan sedikitpun. Melihat bahwa Han Sanqian menjadi sangat gugup ketika dia melihat para elit di sekitarnya, Raja Hantu tersenyum sedikit dan mengejek dengan dingin, apa? Apakah kamu takut, bocah? Setelah dia selesai berbicara, Hong Luan di belakangnya tidak dapat menahan tawa dingin, karena kamu tahu kamu takut hari ini, mengapa kamu menolak begitu saja? Kamu tidak perlu takut pada mereka, atau bahkan lebih unggul dari mereka, tapi sayang sekali kamu tidak menghargai kesempatan ini. Han, tahukah kamu bahwa jika kamu melakukan ini, kamu akan dimarahi oleh para dewa? Masih terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Mungkin Raja Hantuku bahagia dan bisa mengabaikan dendam masa lalu. Kalau tidak, yang menantimu hanyalah tulang yang hancur. Hei! Raja Hantu mengangkat tangannya, tanpa memberi Han Sanqian waktu untuk menyela, dan berkata sambil tersenyum, beberapa hal dan beberapa orang pada akhirnya akan membayar pilihan mereka sendiri. Tidak peduli berapapun yang kamu bayar, bahkan nyawamu sendiri, seperti yang kamu katakan, orang dewasa harus belajar bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Setelah mengatakan ini, Raja Hantu memandang Han Sanqian dengan dingin. Hong Luan tersenyum tipis, mengangguk, dan berkata dengan lembut, sepertinya Han tidak punya pilihan selain menyesalinya sekarang. Apa pepatahnya? Awalnya kamu tidak menyukaiku, tapi hari ini aku telah membuatmu mustahil untuk mencapai kesuksesan. Begitu kata-kata itu keluar, keduanya tertawa keras. Alasan asli untuk segera mencari Han Sanqian adalah karena masalah luar negeri adalah hal yang paling penting. Tentu saja, Guizun sangat membutuhkan bakat karena situasinya, jadi dia menjaga suaranya tetap rendah. Tapi sekarang, saat Sura berwajah giok telah membawa keluarga Pei, kue di langit, ke sini, dan dengan keluarga Pei di tangannya, semua kekhawatiran internal dan eksternal telah hilang dalam sekejap mata. Bahkan diremajakan dengan vitalitas baru. Apakah dia masih membutuhkan Han Sanqian? Tidak perlu. Namun jika perlu, orang ini harus dijaga demi keluarga Pei, agar ia bisa meninggalkan kejayaannya sendiri di keluarga Pei.
Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengangkat tangannya, bertepuk tangan perlahan, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa dua daluo di kota hantu Moyun tidak hanya pandai berbicara, tetapi mereka juga tampil cemerlang sebagai pemeran ganda. Tujuan dari nyanyian kedua orang ini bukanlah untuk membujuk Han Sanqian agar berubah pikiran, tetapi melakukannya dengan sengaja, untuk mendapatkan kembali wajahnya yang dulu dan mempermalukan Han Sanqian. Itu saja, Han Sanqian sudah lewat di depan sekelompok manusia. Di bumi. Bagaimana bisa kamu tidak melihatnya secara sekilas? Berhenti bicara omong kosong dan lakukanlah, kata Han Sanqian dingin. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Wajah guru hantu menjadi dingin, dan dia tidak senang ketika Han Sanqian mengatakannya di depan wajahnya, dan dia segera melambaikan tangannya. Akibatnya, tentara yang terkepung tiba-tiba berteriak dengan marah, suaranya mengguncang langit, dan mereka mendekati Han Sanqian dengan kekuatan yang luar biasa. Roda langit api bulan langsung ada di tangan, dan tongkat hitam kecil itu berubah menjadi pedang cahaya terbang dan melayang dengan mantap di atas kepala Han Sanqian, seolah dia memahami kebenaran. Semua pasukan sudah siap. Trenggiling, ikuti rencananya. Dengan suara dingin, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan api langit dan roda bulan langsung berubah menjadi dua naga panjang, mengaum langsung ke arah pasukan yang mengepung di depan. Hampir di saat yang sama, Han Sanqian juga menghunus pedang gioknya, dan sosoknya langsung berubah menjadi 8 jalur, ditambah 72 pedang dewa, ia baru saja membuka momentumnya dan berubah menjadi bayangan untuk menyerang dengan ganas. Tongkat hitam kecil Flying Light Sword juga tiba-tiba menyerang ke sisi lain. Trenggiling itu meraih Xia Wei dan yang lainnya dan mengikuti di belakang Flying Light Sword untuk membunuh. Ini tidak seperti ribuan orang yang mengelilingi mereka, ini lebih seperti sekelompok dari mereka yang mengelilingi sisi berlawanan. Bab 3206 Siapa dia? Ledakan. Dengan suara api surgawi dan roda bulan, suara langit sangat luar biasa, dan setelah ledakan pintu yang mengubah kelompok monster depan menjadi abu, 3008 tubuh emas Han mengikutinya pada saat yang bersamaan. Energi sihirnya meledak, dan cahaya serta bayangannya sangat indah. Bersamaan dengan ini, tanah terbakar oleh api, dan naga petir meraung di langit. Han Sanqian tidak berniat menyembunyikan apapun dari orang-orang ini, jika ingin melawan, dia hanya akan menghajar mereka sampai mereka tidak berdaya. Apa? Melihat warna langit dan bumi berubah, Han Sanqian sendiri keluar masuk kerumunan seperti naga liar memasuki laut, membunuh hantu sambil menangis dan mengaum. Pada saat ini, sudut mata Gui Zun menyipit, hampir tak percaya. Meskipun Han Sanqian sudah memiliki kekuatan untuk membunuh hampir setengah dari orang yang dikelilingi oleh ribuan orang sekarang, ada beberapa hal. Bagaimana Anda bisa merasakan kekuatan sesuatu tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Dan, apakah masih begitu kuat? Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Hong Luan belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan melawan 10.000 orang. Melihat Han Sanqian seolah-olah dia adalah jenderal dewa dari surga, matanya membelalak saat ini. Betapa menakutkannya. Tidak ada lagi. Daripada mengatakan bahwa puluhan ribu orang mengelilinginya sekarang, lebih baik dia menjadi protagonis dan memiliki ribuan orang yang mendukungnya dalam pertunjukan Super One Man. Itu hanya seorang jenderal harimau, tapi aku benar-benar meremehkannya. Raja Hantu tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia semakin mengagumi Han Sanqian, yang setidaknya membuktikan bahwa visinya benar pada awalnya, tapi sayang sekali dia benar-benar tidak mengetahui batas langit dan bumi, dan menyinggung seseorang dari keluarga Pei yang seharusnya jangan tersinggung. Ketika kamu berbicara tentang Jenderal Naganya, bukankah kamu meremehkannya? Hong Luan hanya bisa menghela nafas. Namun hampir di saat yang bersamaan, penampilan Han Sanqian belum berakhir, atau dengan kata lain hanyalah permulaan. Seni ilahi tanpa fase. Tiba-tiba, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan berbagai mantra yang dipancarkan monster di sana tiba-tiba berhenti bergerak seperti korek api yang diledakkan. Kembalikan padamu. Namun detik berikutnya, saat Han Sanqian berteriak dengan marah, tangannya tiba-tiba terbalik, dan ratusan sinar cahaya jatuh. Ledakan. Untuk sesaat, seluruh tanah meledak ke segala arah, dan monster yang berada di beberapa level di dalam dan di luar tiba-tiba terhuyung-huyung, sekarat, terluka, mengaum, dan melolong. Itu tragis dan pemandangannya sangat spektakuler. Ledakan. Pada saat yang hampir bersamaan, di ujung yang lain, pedang cahaya terbang yang diubah oleh tongkat hitam kecil itu tak terkalahkan seperti yang ditunjukkan oleh pedang tajam, dan Trenggiling mengikuti dari belakang, melarikan diri ke tanah. Tuhan, ini.
Diserang dari kedua sisi, Hong Luan sejenak merasa bahwa mereka, kerumunan 10.000 orang, sedang dibuat pangsit dan dikepung. Ekspresi Raja Hantu suram, jadi mengapa dia tidak memiliki ilusi seperti itu? Tetapi ketika dia kembali ke rasionalitas, halusinasi ini hanya memberinya rasa malu dan tidak ada hal baik. Karena Han San Qian membunuh bangsanya sendiri dan menamparkan wajahnya sendiri. Sepertinya aku harus ambil bagian secara langsung. Begitu dia selesai berbicara, energi hitam dari tubuh Guizun tiba-tiba mulai meningkat. Dan di sisi lain kota hantu Mo Yun. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar beberapa ratus orang berpakaian merah sedang melaju menuju kota hantu Mo Yun. Meski jumlahnya tidak banyak, selain beberapa pelayan biasa, ada juga kelompok sekitar 50 pasukan elit yang bercampur di dalamnya. Meski jumlahnya tidak banyak, nyatanya salah satu dari 50 orang ini adalah mereka sama sekali bukan orang biasa. Mereka memiliki aura pendiam dan tampak cuek, namun nyatanya tidak. Di depan kerumunan ada sebuah kereta dengan atap merah muda dan tirai manik-manik yang digantung ringan. Di depan kereta ada 4 makhluk aneh yang tampak seperti kuda tetapi bukan kuda, dan tampak seperti keledai tetapi bukan keledai. Mereka bertanduk naga dan ekor harimau. Makhluk ini juga merupakan tunggangan semua orang di tim di belakang Anda. Ia sangat cepat dan bergerak seperti bayangan. Dibutuhkan sekitar setengah hari untuk mencapai kota dari utara, dan sekelompok orang tiba di luar gerbang kota hantu Mo Yun hanya dalam beberapa menit. Namun, saat sekelompok pasukan hendak mendekati kota, tiba-tiba, di atas kendaraan terdepan, sepasang tangan batu giok terulur dari tirai manik, lalu perlahan terangkat sedikit, dan seluruh pasukan yang bergerak cepat berhenti total dalam sekejap. Langsung. Putri ketujuh, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Begitu mobil di depan berhenti, seorang pria berpenampilan kasar namun anggun dengan cepat berjalan menuju mobil dan bertanya dengan lembut. Melihat tanah yang sedikit bergetar, saat mengemudi, terdengar suara wanita, apa yang terjadi? Mengapa ada pergerakan sebesar itu? Menurutku pasti terjadi perkelahian antara orang-orang dari kota hantu Mo Yun dan anak itu, jawab pria itu. Bagaimana seseorang bisa membuat keributan sebesar itu? Dia mengerutkan kening dan memerintahkan, pergi ke kota, saya ingin melihat kemampuannya. Bab 3207, kemampuanku rata-rata. Gara-gara cowok inilah dia justru menikah jauh demi hal tersebut, bahkan bisa dikatakan dia menikah dengan pria sampah yang terkenal kejam tapi tak pernah bertopeng. Sebagai putri ketujuh dari keluarga Pei, bagaimana hal ini tidak membuat orang lain tidak nyaman? Dan semua ketidaknyamanan ini hanya karena orang ini, kalau tidak, kenapa aku harus seperti ini? Meskipun ayahku juga bermaksud menggunakan pernikahan untuk memenangkan satu pihak, dia selalu ragu-ragu, dan pria itulah yang menjadi pemicu semua ini. Oleh karena itu, dia sangat ingin melihat pria itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebenciannya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa orang-orang dari kota hantu Mo Yun sedang mengepungnya, putri ketujuh tentu saja sangat tertarik. Ketika orang lain mendengar ini, mereka tidak terburu-buru untuk berangkat, tetapi tersenyum dengan tenang dan berkata, putri ketujuh, Shuro berwajah giok telah lama berada di kota. Dia pasti telah mencapai kesepakatan dengan Raja Hantu dari kota hantu Mo Yun, dan pertarungan dengan anak itu telah lama berakhir. Perluas. Saya pikir meskipun ada pergerakan besar saat ini, saya khawatir itu hanya kekeras-kepalaan terakhir anak itu. Apa maksudmu? Putri ketujuh bertanya sedikit. Itu adalah panah yang kuat, tapi sedang sekarat. Kamu ingin mengatakan bahwa dia sedang menghancurkan jiwanya yang baru lahir. Kata putri ketujuh. Pria itu mengangguk, ketika seseorang akan mati, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan upaya terakhir. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat lolos dari kematian, setidaknya dia dapat mempertahankan punggungnya. Meskipun kota hantu Mo Yun menderita kekalahan telak dalam pertempuran dengan Gei Losheng dan rusak parah, setidaknya para elit masih ada, dan tentu saja memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Jika tidak, Gei Losheng akan bekerja keras pada hari itu, mengejar kemenangan, dan memusnahkan kota hantu Mo Yun dalam satu gerakan, jadi harimau itu tidak perlu kembali ke gunung. Apa? Pria itu berkata dengan lembut. Ketika putri ketujuh mendengar ini, dia mengangguk sedikit, kata-katanya tidak masuk akal. Kota hantu Mo Yun sudah terkenal sejak lama, dan kekuatannya tentu saja tirani. Unta kurus ini lebih besar dari seekor kuda, tentu saja kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kalau begitu, bagaimana mungkin seorang anak manusia bisa menyebabkan keributan besar di kota hantu Mo Yun?
Mungkinkah kebisingan tadi disebabkan oleh dia berkelahi dengan semua orang tetapi mampu bersaing dengan mereka? Memikirkan perkataan orang ini, putri ketujuh mengangguk dengan tenang. Menurut ini, sangat mungkin anak laki-laki itu tidak dapat lagi bertahan dan memilih untuk menghancurkan jiwa baru lahirnya sendiri untuk menciptakan suara terakhir. Sayang sekali. Aku benci pria ini di dalam hatiku. Sungguh disayangkan dalam hidup ini aku tidak bisa melihat orang ini mati di hadapanku. Putri ketujuh menghela nafas dan dengan enggan meletakkan tirai manik-manik. Turun. Pria itu tersenyum, binatang buas di bawah kaki kita sudah sangat cepat, tetapi yang tidak berdaya adalah anak itu mengacaukan orang yang salah, dan tentu saja ia hancur dalam hitungan menit. Namun, sepertinya hanya Nas Chen Sol yang baru saja meledak. Menurutku, jika kita mempercepat saat ini, kita bisa melihat sekilas orang ini ketika dia benar-benar terpana. Ngomong-ngomong, mari kita lihat juga calon pamanku. Putri ketujuh mengangguk, dan kemudian, dengan lambaian tangannya, seluruh tim tiba-tiba memulai kembali dan bergegas menuju kota hantu Moyun dengan cepat. Dan hampir pada saat yang sama, setelah keterampilan ilahi Han San Qian Wuxiang membunuh sejumlah besar orang secara tit for tat, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan 8 sosok itu seperti 8 dewa perang, membantai dengan gila-gilaan dan menghancurkan tentara musuh. Namun, saat serangan Han San Qian menjadi semakin sengit, tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba bertabrakan dengannya, Han San Qian tidak dapat melawan tepat waktu, dan langsung dikalahkan oleh serangan itu, dan seluruh orang juga mundur beberapa langkah. Dalam sekejap mata, Raja Hantu telah muncul beberapa meter di depannya, tergantung dengan dingin di udara, menatap Han San Qian. Dengan tulang punggung, pasukan yang semula kacau balau berkumpul kembali dan mendapatkan kembali momentumnya. Seorang jenderal adalah pemimpinnya, dan 10.000 tentara berada di belakang. Kamu sudah selesai membuat masalah, Ghost Lord menyeringai dingin, sudah hampir waktunya untuk berhenti. Aku bilang berhenti selamanya. Han San Qian juga balas tersenyum, benarkah? Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian tiba-tiba bergerak, mengambil kembali pedang gioknya, dan mengumpulkan senjata di tangannya. Dan wajah mencibir Raja Hantu mulai mengeras perlahan karena senjata di tangan Han San Qian. Bab 3208 Panyu Abadi. Itu adalah kapak berwarna perunggu. Entah kenapa, meskipun kesan pertama yang diberikan kapak itu padanya adalah kapak itu sangat biasa, bahkan terasa seperti tersegel, jujur saja. Namun, kapak yang tersegel dan tampak biasa ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Setelah hidup dan mendominasi selama bertahun-tahun, Raja Hantu hampir tidak pernah merasa seperti ini. Bahkan ketika dia dikalahkan dalam pertempuran dengan Gai Losheng dan berada dalam situasi berbahaya seperti itu, dia tidak pernah mengalaminya. Tapi sekarang, ketika pihak sendiri kuat dan harus sombong, menghadapi kapak belaka, perasaannya berbeda. Ini benar-benar membuat Raja Hantu menjadi sangat aneh dan pada saat yang sama diam-diam ketakutan. Senjata macam apa ini? Mengapa ini begitu kuat? Raja Hantu memikirkannya berulang kali, bertanya-tanya apakah itu senjata ajaib kuno, Raja segala senjata kapak pangu, tetapi pemikiran ini hampir hanya bertahan sesaat dan kemudian menghilang. Ini benar-benar mustahil. Senjata ajaib seperti itu telah hilang selama bertahun-tahun dan tidak mungkin muncul. Dan kalaupun muncul pasti akan menimbulkan perkelahian antar petinggi dari seluruh dunia. Bagaimana bisa menimpa pemuda di depanmu? Namun di tengah spekulasi tersebut, Han San Qian pun mengangkat kapaknya kali ini. Benarkah? Meski kapakmu memang agak aneh, tapi terus kenapa? Aku punya hampir 10.000 saudara, dan kamu hanya mengandalkan kapakmu. Kamu berbicara omong kosong. Dia berteriak dingin. Setelah kata-kata itu diucapkan, dia segera mengumpulkan energi hitam di tempat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. Apa aku bilang itu segelintir? Han San Qian tersenyum dan menaruh sedikit kekuatan di tangannya, dan cahaya keemasan dan hitam mulai mengembun di tubuhnya. Berhentilah menyombongkan diri, saudara-saudaraku, ikutlah denganku. Setelah mengatakan ini, Raja Hantu tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Begitu dia bergerak, pasukan di belakangnya juga mendapatkan momentum dan mulai membunuh Han San Qian lagi. Namun, hampir pada saat mereka mengambil langkah secara bersamaan, Han San Qian juga tiba-tiba bergerak. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya punya satu kapak? Setelah mengatakan ini, Han San Qian bergerak dengan marah. Ledakan. Seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi biru, dan tekanan kuat tiba-tiba turun dari langit.
Hampir di saat yang sama, semua orang melihat ke arah langit dan menjadi pucat karena ketakutan. Di atas langit, entah kapan, ribuan kapak tergantung di udara. Formasi kapak. Formasi pedang unik yang berevolusi dari formasi pedang Xuan Yuan Lur Woxin dan milik Han Sanqian menjadi lebih kuat karena energi sejati yang sangat berbeda dalam tubuh Han Sanqian saat ini. Ditambah dengan pasokan energi yang terus-menerus diambil dari api bumi, susunan kapak saat ini pada dasarnya telah diaktifkan secara maksimal. Apa itu? Pada saat yang hampir bersamaan, iring-iringan mobil putri ketujuh juga melaju ke kota, tetapi hampir saat memasuki kota, tekanan besar di langit di atas kepala mereka menarik perhatian mereka. Hampir separuh langit ditutupi kapak raksasa yang bersinar dengan cahaya biru, dan tekanan besar yang jatuh dari langit membuatnya hampir sulit untuk mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Pada saat ini, putri ketujuh juga merasakan tekanan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka tirai manik-manik dan melihat keluar melalui celah. Ini. Petugas di sebelahnya juga sedang melihat ke langit saat ini. Pembicaraan acuh tak acuh sebelumnya kini telah menghilang, hanya menyisakan mulut penuh kata-kata. Bukankah jiwa yang baru lahir harus dihancurkan? Bukankah ini seharusnya menjadi serangan terakhir? Saat ini, bagaimana menjelaskan kapak raksasa yang memenuhi langit? Pertanyaan yang terus-menerus di benaknya membuatnya sedikit bingung saat ini, tetapi tak lama kemudian, dia sepertinya memikirkan sebuah alasan, atau alasan di benaknya, dan dengan hormat menjawab, seharusnya itu milik Raja Hantu itu, kan? Namun saat dia mengatakan ini, dia sebenarnya merasa bersalah. Bagaimanapun, Raja Hantu adalah anggota klan iblis, dan aura iblis yang terkadang dihasilkan oleh energi sihir yang dilepaskan jelas tidak demikian. Meskipun aura semacam ini masih mengandung jejak aura iblis, ia juga mengandung aura manusia yang kuat, dan dia sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik. Saya hanya mencoba membuat keributan dengan jejak energi iblis yang terkandung di dalamnya. Putri ketujuh secara alami mengetahui hal ini. Dia tidak bodoh, jadi bagaimana dia bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah bawahannya sendiri. Bahkan jika kata-katanya salah, tidak ada bukti sama sekali. Ada banyak untuk mengatakan tentang dia. Saya hanya bisa meletakkan tirai manik-manik dan berkata dengan lembut, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak bergegas? Pada saat ini, saat Han Sanqian menggerakkan tangannya, ribuan kapak tiba-tiba jatuh di hadapan sekelompok monster yang terkejut. Bab 3209, Ketakutan Seumur Hidup. Wow! Ribuan kapak seperti hujan, dan ribuan hujan seperti kapak, dan massa hitam meluncur ke bawah. Bergantung pada. Seseorang meraung frustrasi, dan kemudian, 10.000 kapak jatuh ke tanah. Ledakan. Tanah meledak seperti ribuan rudal yang mendarat di tanah. Monster yang tak terhitung jumlahnya di tanah juga mengikuti ledakan tersebut, dan penggorengan besar seperti jamuan makan lengkap datang langsung. Api, puing-puing, dan lengan patah beterbangan kemana-mana untuk beberapa saat. Tanah berguncang, langit pecah, dan semua rumah di sekitarnya hancur dan berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, meskipun Raja Hantu yang menjadi inti ledakan membawa kapak yang jatuh sendirian, hujan kapak yang melesat melewatinya masih membawa aura dan angin yang sangat kuat yang terus bertiup di sekelilingnya. Udara hitam di sekelilingnya terus-menerus terhembus, dan wajahnya menjadi ganas karenanya. Namun hatinya, yang tidak terpesona, juga ganas saat ini. Karena melihat ke belakang, saya melihat pasukan saya yang terorganisir rapi hampir berlubang akibat pengeboman kali ini. Faktanya, bahkan pusat kota hantu Moyun pun hancur menjadi reruntuhan. Dia telah melihat terlalu banyak mantra super, termasuk mantra super yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan dunia. Ini adalah norma. Tapi itu hanyalah teknik satu tubuh, jadi bisa dimengerti jika kita mengalahkannya. Tapi apa yang sedang dilakukan Han Sanqian saat ini? Ini adalah mantra serangan kelompok yang luar biasa. Siapapun yang mempraktikkan Taoisme tahu bahwa meskipun mantra serangan kelompok mencakup area yang luas, ia menghabiskan banyak energi nyata, dan kekuatannya tidak akan terlalu besar karena penyebarannya. Tapi tindakan Han Sanqian sungguh keterlaluan, mengetuk pintu, dan ibu yang keterlaluan itu sudah ada di rumah. Itu adalah teknik serangan kelompok, tapi kerusakan yang disebabkan oleh ledakan itu lebih dahsyat daripada banyak target tunggal yang pernah kulihat. Apa-apaan ini? Di saat yang hampir bersamaan, beberapa ratus meter dari Han Sanqian dan yang lainnya, konvoi sudah berhenti.
Ketika mereka melihat hujan kapak berjatuhan di tengah kota, tidak hanya para pengikutnya yang terlihat tercengang, bahkan manik-manik pun terlihat. Putri ketujuh di dalam tirai juga benar-benar kehilangan sopan santun. Dia langsung berdiri dari kereta, setengah membungkuk, dan memandang orang-orang di lapangan dengan tidak percaya. Kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa dia telah menghancurkan jiwa baru lahirnya sendiri? Lalu, siapa orang itu? Dia menunjuk ke arah Han San Qian dan bergumam. Jika sebelumnya, orang itu pasti akan menemukan alasan untuk menjawab, lagi pula, sebelum mengatakan ini, dia sudah menemukan alasan untuk energi iblis dalam nafasnya. Namun, saat ini, dia tidak punya tenaga untuk menjawab sama sekali, dan matanya tertuju pada Han San Qian di lapangan. Dia tidak bisa mengerti, dia benar-benar tidak bisa langsung mengerti. Bagaimana mungkin anak manusia di kejauhan di depannya bisa menciptakan gerakan sebesar itu, dan bagaimana dia bisa melawan pasukan yang terdiri dari 10.000 orang sendirian dalam waktu yang lama? Dia banyak berpikir dan tidak bisa menebak alasannya, karena dia hanya berpikir sedikit. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa menebak Han San Qian? Tapi yang jelas, keterkejutan yang ditimbulkan Han San Qian kepada mereka hanyalah permulaan. Saat ledakan dimulai di ujung ini, pedang cahaya terbang yang diubah oleh tongkat hitam kecil di sana juga berhasil menerobos dari ujung yang lain dan berhasil mengawal Trenggiling dan yang lainnya melintasi tanah. Tongkat hitam kecil itu juga bergegas kembali. Jika sebelumnya tempat Han San Qian masih merupakan neraka yang menyedihkan, maka sekarang, itu adalah penjara neraka yang menderu-deru. Tangisan, teriakan, kesakitan, tunggul, lengan patah, bahkan kepala, dengan tambahan pedang cahaya terbang, seperti gelembung yang berterbangan beberapa saat. Ketika hujan 30 juta kapak Han baru saja turun, dia memegang pedang di tangan kanannya dan kapak di tangan kirinya, dan tiba-tiba dia menebas dengan liar ke arah Raja Hantu. Keterampilan gerakannya unik dan kecepatannya sangat cepat. Belum lagi Master Hantu yang menantangnya, bahkan Putri Ketujuh yang bertarung di luar pun mau tidak mau terpesona oleh pemandangan itu. Sulit untuk membedakan sosok Han San Qian yang mana itu maya dan mana yang nyata. Namun yang lebih menakutkan adalah Raja Hantu saat ini. Yang hanya bisa dirasakan orang lain hanyalah kecepatan Han San Qian dan gerakan Han San Qian, tapi selain yang dirasakan Guizun, ada hal lain yang membuatnya pusing. Kekuatan. Bahkan jika Raja Hantu diberi 10.000 tebakan, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Han San Qian, seorang manusia yang sangat kurus, memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap kali dia melawan, seolah-olah dia sedang menahan tekanan gunung besar, dan ada sedikit rasa sakit di mulut harimau tempat dia memegang senjata ilmu hitam. Ledakan. Hampir pada saat dia linglung, Han San Qian memukul dadanya dengan sebuah tendangan. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya setelah mundur beberapa langkah, pedang panjang diletakkan di tenggorokannya pada saat yang sama. Bab 3210 Keabadian. Kamu. Raja Hantu ingin pindah, tapi saat ini jelas sudah terlambat. Dan saat Raja Hantu ditekan ke tenggorokan dengan pedang, orang-orangnya yang tersebar yang dikeringkan oleh hujan kapak tidak berani melakukan gerakan apapun saat ini, dan mereka hanya bisa melihat Han San Qian dari kejauhan. Keduanya takut dan ketakutan. Kamu kalah, kata Han San Qian dingin. Pedang cahaya terbang juga perlahan terbang di sekitar Han San Qian saat ini, seolah mengamati siapa yang berani bergerak. Raja Hantu melihat pedang di lehernya, dan kemudian ke Han San Qian detik berikutnya, dia perlahan mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, luar biasa, itu benar-benar membuka mataku. Aku punya ribuan tentara elit. Meski aku tidak bisa dianggap pecundang, aku pasti tidak bisa mengatakan aku pemenang. Dan semua ini hanya karena kamu. Dengan senyuman tak berdaya, Guizun sedikit dikagumi sekaligus patah hati. Meskipun aku bukan orang benar, aku lebih dari cukup untuk menekan orang sepertimu yang menyukai kanibalisme dan penuh kejahatan. Han San Qian mencibir lembut. Apa? Apakah kamu pikir kamu menang? Raja Hantu tiba-tiba mencibir. Apakah kamu masih harus berjuang? Han San Qian mencibir. Apakah aku perlu berjuang? Setelah mengatakan ini, Guizun tiba-tiba mengulurkan tangannya, lalu meraih pedang giok di tangan Han San Qian. Dengan kekuatan tiba-tiba, dia menarik pedang itu dan menusuk langsung ke tenggorokannya. Engah. Dengan sedikit suara, pedang itu menembus bagian belakang tenggorokannya dan bahkan keluar dari belakang lehernya. Namun hampir di saat yang bersamaan, tubuh hitam Guizun tiba-tiba mulai berubah menjadi energi hitam yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menghilang. Apa?
Han Sanqian tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, tetapi pada saat dia tertegun, energi hitam yang tersebar tiba-tiba berkumpul kembali, membentuk bayangan hitam, dan kemudian mengenai Han Sanqian dengan telapak tangan. Han Sanqian tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini, apalagi Guizun bisa melakukan ini. Dia tidak dapat bereaksi saat ini, dan posisi Ghost Zun yang baru muncul terlalu dekat dengan Han Sanqian. Telapak tangan ini memukulnya dengan keras, dan dia tiba-tiba terlempar ke belakang beberapa meter. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, seteguk darah tiba-tiba keluar dari mulutnya muncrat. Huff! Melihat Han Sanqian terluka olehnya, Guizun sedikit mencibir, "Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu telah menang?" Han Sanqian tidak berkata apa-apa, menatap Raja Hantu dengan matanya. Sektenya sangat berbahaya sehingga dia bisa bertahan hanya dengan satu serangan pedang, dan dia tampaknya tidak terluka dari kelihatannya. Mungkinkah orang di depanku itu bukan tubuh aslinya? Hanya ilusi? Atau apakah sifat aslinya hanyalah ilusi? Sesuatu yang menarik. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menarik pedang gioknya sedikit dan mengamati Raja Hantu dengan sangat hati-hati, berharap dia bisa melihat kebenaran. Dia secara alami tahu bahwa Han Sanqian sedang menatapnya dengan rasa ingin tahu saat ini, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Bahkan jika dia melihatnya, apa yang akan dia pahami? Telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, Ghost Lord secara alami memiliki keahlian uniknya sendiri. Jika semua orang dapat dengan mudah melihatnya, itu tidak akan unik, apalagi bisa mendominasi tempat ini selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia tidak takut Han Sanqian mengamatinya dengan serius di sana, dan dia bahkan ingin tertawa. Selama bertahun-tahun, banyak jenderalnya yang kalah memandangnya dengan tatapan seperti ini, tetapi hasilnya secara alami dapat dengan mudah dibayangkan. Han Sanqian memang agak sulit untuk dihadapi, tetapi dibandingkan dengan hantu di bawah pedang, dia tidak istimewa sama sekali. Tentu saja, hasilnya sama. Saat ini, Han Sanqian tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu mencoba menjadi misterius, atau apakah kamu pikir kamu tidak takut? Melihat senyum Han Sanqian, Raja Hantu juga tersenyum dan bertanya dengan lembut. Apa menurutmu kamu lebih unggul sekarang? Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhku, aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sebelum Han Sanqian bisa mengatakan apapun, Guizun sudah tersenyum dingin, wajahnya penuh percaya diri. Hampir pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba merasakan suatu kekuatan datang dari belakangnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sesosok tubuh besar berdiri di sana. Shuro berwajah giok. Jika kamu berpikir begitu, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu benar-benar salah. Kamu masih tidak ada hubungannya denganku, tapi aku punya ratusan cara untuk membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Guizun tampak murung. Sen mencibir. Benarkah? Tangan Han Sanqian berkedip dengan energi, dan seringai aneh muncul di sudut mulutnya.